Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rifiansyah. Saya Rifa Natalina Nisan. Saya Fitri Karyani. Saya Desita Nur Ardiani. Di sini kami bertugas untuk mencari ilmu atau mewawancarai salah satu narasumber kami, yaitu seorang guru mata pelajaran ilmu pengetahuan alam dari sekolahan SMP Negeri 1 Kandat. Berikut kami persembahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan hari ini kami ingin mewawancarai narasumber kami, yaitu seorang guru mata pelajaran IPA di SMP Negeri 1 Kandat. Beliau beragama apa, Bu Siti? Kristen yang minoritas berbeda dengan kami. Kami ingin berbicara sedikit dengan beliau dengan berbagai pertanyaan yang kami ajukan. Semoga kita mendapatkan ilmu-ilmu yang beliau sampaikan. Apakah Anda pernah mengalami perlakuan yang berbeda atau tidak adil karena perbedaan keyakinan agama Anda? Bisa Anda ceritakan pengalaman tersebut? Saya kira kok nggak ada ya. Kayaknya yes, karena tahu ya negara kita itu kan negara yang berdasarkan Pancasila, terus berbhinneka tunggal ika, mungkin ya, jadi berbagai agama ada di Indonesia. Jadi kayaknya sudah. Tapi cuma untuk tempat-tempat tertentu ya ada sedikit merasakan sih, tapi ya nggak sangat. Itu aja. Apa ada tantangan besar yang dicipta ini sebagai anggota minoritas dalam mencapai tujuan wisata? Kalau tantangan kayaknya nggak ada. Ya sudah umum lah, misalkan ya mencari pekerjaan gitu ya. Nah itu mungkin ada yang itu ya tergantung kepala sekolahnya juga ya. Kalau kita daftar, kita mencari pekerjaan gitu ya, itu nanti misalkan satu diterima ya, mungkin misalkan ada dua orang yang melamar, satunya agamanya sama, satunya beda, kan itu yang ditawarkan yang sama ya. Nah tapi hal itu saya pikir hal yang wajar aja. Saya percaya gini, kalau Tuhan tidak menempatkan saya di situ, berarti Tuhan punya rencana yang lebih baik. Tuhan pasti menempatkan saya di tempat yang lebih baik gitu. Nah ternyata sudah ya seperti itu. Apa Ibu pernah merasa kesulitan dalam mengakses layanan publik atau fasilitas lain umum karena perbedaan agama Ibu? Tidak ada. Tidak. Bagaimana pandangan Ibu tentang para amanah dan pemimpin agama dalam menjaga ketuhanan umat beragama di Indonesia? Kayaknya ya wajar-wajar saja. Maksudnya nggak melihat latar belakang agama ya. Karena sudah tahu kalau negara kita memang negara yang berbeda-beda keyakinan, tapi jadi berbhinneka tunggal ika ya. Berbeda-beda tetapi tetap satu kan gitu ya. Selanjutnya, bagaimana pandangan Anda tentang bagaimana Anda melihat peran pendidikan dalam membantu mengatasi ketidaksetaraan yang dialami oleh anggota minoritas? Perannya itu sangat penting sekali karena mendidik siswa ya. Nah, tapi di situ juga ada pelajaran PPKN ya. Iya. Jadi yang mengajarkan mungkin tentang Bhinneka Tunggal Ika, terus dasar negara kita ya sudah Pancasila, terus sila pertama itu ketuhanan Yang Maha Esa. Kan memang untuk memeluk agama itu memang hak individu, hak yang paling hakiki kan gitu. Terus apakah peran identitas minoritas Bu Cipto mempengaruhi interaksi Bu Cipto dengan teman-teman maupun murid-murid? Ya ada, kalau teman-teman saya kira baik-baik ya. Tapi mungkin ada 1-2 murid yang beda, itu kayaknya pandangannya berbeda. Nah kalau di sini ya memang agak terasa sih. Saya dulu kan dari Jakarta, dari Jakarta,
belajar di sana ya. Nah kalau di sana itu memang kelihatan bermacam-macam beragam ya. Jadi satu sekolah itu ada yang dari Batak, dari Jawa, dari Padang. Nah tapi di situ malah ada kesatuan kelihatan banget. Jadi benar, tapi ya tetap harmonis. Tapi justru saya di Kediri ini kok ya ada apa ya? Ya terasa sedikit, tapi dari siswa. Ya, dari siswa. Tapi kalau dari guru-guru nggak ada. Ya, terus Mungkin kamu pernah dengar saya mungkin tahu ya. Ya tahu. Dari siswa ada ya? Ya sebagian itu. Ya sebagian, nggak semua. Ya. apa ada contoh pengalaman positif di mana ibu didukung oleh sekitar terkait identitas ibu? Oh iya, itu saya di sini pernah jadi membantu bagian kurikulum, tapi teman-teman juga baik semua kok. Jadi nggak lihat latar belakang agama tidak. Jadi iya tidak. Kalau guru baik. Saya di Jakarta itu malah dari berbagai suku itu baik sekali. Dan dari suku Batak biasanya banyak anak Kristen juga teman saya di sana itu. Gitu. Malah yang Jawa. Oh iya, iya, ada keturunan iya, dari ayah. iya, itu banyak yang Kristen kan juga. Iya, keluarganya juga Kristen. Iya, saya dulu di sekolah di SMP 19 Jakarta itu yang dari Batak banyak sekali yang Kristen. Dan di situ juga ada yang dari Padang, dari Papua itu sangat beragam ya. Di situ satu sekolahan itu bermacam-macam suku, tapi baik. Iya. Ini gimana ibu mengatasi stereotip atau prasangka yang mungkin pernah Anda? Ya gini, kalau misalkan ya kayak tadi ya, saya pernah melamar di satu sekolahan itu nggak diterima, dan mungkin itu ya mungkin tahu latar belakang mungkin agama saya mungkin itu ya. Itu tadi ya saya punya keyakinan kalau saya tidak ditempatkan di situ, tidak diterima di situ, pasti Tuhan punya rencana yang lebih baik gitu, untuk saya. Nah saya itu saya alami. Ternyata tahun berikutnya saya diterima di SMP yang unggulan, SMP 19 Jakarta. Nah itu saya pikir-pikir, oh Tuhan punya rencana yang lebih baik untuk saya. Ya, menurut ibu apa upaya yang dapat kita lakukan untuk menghapus dan mengatasi diskriminasi yang masih ada saat ini? Untuk menghapus itu ya kita meningkatkan apa ya, pemahaman kita bahwa di sini itu apa, homogen. Iya. Jadi bermacam-macam suku dan agamanya beda-beda. Kita harus menanamkan itu agar kita saling menghormati satu sama lain. Yang selanjutnya, apa pesan atau inspirasi yang Anda sampaikan kepada pemerintah dan generasi muda dalam menghadapi perbedaan, terutama perbedaan agama yang ada di Indonesia? Jadi kalau saya kira pemerintah harus adil ya, baik itu terhadap agama mayoritas dan terhadap agama minoritas, itu harus adil. Nah, jangan sampai nanti seperti ini. Misalkan agama minoritas bilang apa gitu dikira itu menista gitu kan. Sedikit menista, sedikit menista. Nah, itu seharusnya didudukkan bareng terus dibicarakan bersama-sama. Tapi sekarang saya melihat di YouTube itu banyak yang ya debat ya antara ustadz dan pendeta, itu ada debat. Ya mungkin awal-awal itu mungkin panas-panasan ya. Tapi akhir-akhir ini sudah agak debatnya itu agak nggak begitu panas-panasan, tapi saling menghormati. Misalkan dari ustadz bilang begini, ya itu saya hormati. Nah, keyakinannya apa saudara kita ya memang kalau seperti itu ya kita tetap dihormati aja. Dan kalau keyakinan Kristen nggak mungkin nggak sama, nggak bisa ya harus bersatu, itu kan nggak sama, memang agama yang beda ya. Itu ya kita tanamkan aja, harus saling menghormati dan jangan memihak nanti yang mayoritas gampang-gampang waduh, oh ini penistaan kan gitu. Betul kan, kalau dari berita-berita kan seperti itu kan. Biasanya dia ini penistaan giliran yang mayoritas bilang Itu wajar. itu wajar ya.
Mungkin kalian bisa melihat sendiri ya, di YouTube banyak berita-berita itu. Ya, terima kasih Bu Cipto, sehat selalu, panjang umur. Semoga menjadi guru yang bisa mengantarkan murid-muridnya ke jalan kesuksesan. Amin. Terima kasih atas pandangan-pandangan beliau, cerita-cerita beliau, pengalaman-pengalaman beliau tentang perbedaan-perbedaan minoritas dari negara kita yang ada di Indonesia ini. Tetap menjunjung kebinekaan Tunggal Ika yang berbeda-beda, meskipun itu dari manapun saja, tetap tujuannya satu, untuk Indonesia, untuk negara kesatuan Republik Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itulah kami persembahkan bagaimana wawancara kami tentang ilmu-ilmu beliau, pengalaman-pengalaman beliau tentang minoritas perbedaan yang ada di negara ini. Tapi kita harus menjunjung satu, Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda dari manapun, suku, budaya, agama, dari manapun, tapi kita tetap bersatu dengan negara kesatuan Republik Indonesia. Terima kasih, kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.